Halo para pecinta video, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notifikasi ya. Jauh di kedalaman Abyss, terdapat wilayah gelap yang dipenuhi kristal ungu, rantai kuno, dan makhluk bayangan. Di sanalah kisah Helcurt dimulai. Helcurt lahir dari Styx Clan, klan pemburu bayangan yang hidup di antara kegelapan. Mereka bukan klan biasa. Mereka dibesarkan untuk memburu dan bertahan hidup. Namun di mata penguasa Abyss, Styx Clan dianggap berbahaya. Kekuatan mereka terlalu liar, terlalu sulit dikendalikan, dan mulai dicap sebagai klan pengkhianat. Sejak kecil, Helcurt sudah merasakan kutukan itu. Ia tumbuh dalam dunia yang tidak memberinya pilihan selain menjadi kuat, cepat, dan tidak terlihat. Hari demi hari, ia berlatih di medan gelap Abyss. Cakarnya diasah, instingnya dipertajam, dan hatinya perlahan berubah menjadi dingin. Ketika kekacauan mulai melanda wilayah Styx Clan, Helcurt menyaksikan kaumnya diburu. Dari balik bayangan, ia melihat dunia yang ia kenal mulai runtuh. Rasa takut dalam dirinya berubah menjadi amarah. Untuk pertama kalinya, kekuatan gelap Helcurt bangkit dan membuat para pemburu Abyss mundur ketakutan. Namun, kemenangan kecil itu tidak cukup. Styx Clan tetap terpecah, dan Helcurt sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Di tengah reruntuhan dan darah, Helcurt menerima takdirnya. Ia bukan lagi anak klan terkutuk, melainkan bayangan yang suatu hari akan membuat Abyss sendiri merasa takut. Setelah Styx Clan dicap sebagai pengkhianat, Helcurt tidak lagi punya tempat untuk pulang. Di hadapannya hanya ada satu pilihan: tunduk pada Abyss atau musnah bersama klannya. Di lorong kristal gelap, Helcurt mulai diburu oleh pasukan Abyss. Namun mereka segera sadar, makhluk yang mereka kejar bukan mangsa biasa. Abyss kemudian memberi perintah kejam kepada Helcurt. Jika ia ingin tetap hidup, ia harus membuktikan kesetiaannya dengan memburu musuh-musuh Abyss. Helcurt turun ke medan pertempuran sebagai pembunuh bayangan. Ia bergerak tanpa suara, menyerang dari kegelapan, dan menghilang sebelum lawannya sempat melawan. Namun semakin banyak darah tertumpah, semakin besar kegelapan dalam dirinya. Helcurt mulai kehilangan rasa takut, bahkan mulai menikmati teror yang ia ciptakan. Di kuil kristal ungu, para penguasa Abyss mengawasi setiap langkahnya. Mereka tidak melihat Helcurt sebagai prajurit, melainkan senjata hidup yang bisa mereka kendalikan. Sebuah ritual kuno dilakukan untuk memperkuat kutukan dalam tubuh Helcurt. Kekuatan gelapnya bertambah, tetapi jiwanya semakin jauh dari cahaya. Pasukan bayangan mulai mengikuti namanya. Di medan perang, Helcurt bukan lagi sekadar pemburu. Ia menjadi simbol ketakutan bagi siapapun yang melawan Abyss. Dari atas kota yang runtuh, Helcurt melihat dunia di bawahnya terbakar. Ia sadar, selama ia hidup di bawah perintah Abyss, kehancuran akan selalu mengikutinya. Namun di balik ketaatannya, ada amarah yang terus tumbuh. Helcurt memang bertahan hidup, tetapi suatu hari nanti, bayangan ini tidak akan lagi tunduk pada siapapun. Setelah melewati banyak pertempuran, Helcurt semakin tenggelam dalam kekuatan gelapnya. Namun di balik kegelapan itu, sebuah rahasia besar mulai terungkap. Di sebuah benteng kuno yang tersembunyi di Abyss, Helcurt menemukan jejak kekuatan purba yang telah lama hilang. Kekuatan yang bahkan membuat para penghuni kegelapan takut. Para penguasa Abyss mulai menyadari bahwa senjata yang mereka ciptakan perlahan berkembang menjadi ancaman bagi mereka sendiri. Helcurt tidak lagi hanya mengikuti perintah. Setiap pertempuran membuat pikirannya semakin sadar bahwa dirinya hanyalah alat bagi mereka yang berkuasa. Di tengah kota yang telah runtuh, Helcurt melihat kehancuran yang ditinggalkan oleh Abyss. Dunia yang hancur itu mengingatkannya pada nasib Styx Clan. Amarah yang selama ini terkubur mulai bangkit. Kegelapan dalam tubuhnya berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa lagi dikendalikan. Dengan kecepatan yang tidak terlihat mata, Helcurt menerobos pasukan musuh. Setiap langkahnya membawa ketakutan, setiap serangannya membawa kehancuran. Namun, kali ini ia tidak bertarung demi Abyss. Ia bertarung untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar monster ciptaan kegelapan. Di bawah cahaya bulan yang suram, Helcurt berdiri di antara reruntuhan. Semua yang mencoba menghentikannya kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Helcurt akhirnya menerima siapa dirinya. Bukan pahlawan, bukan juga budak Abyss. Ia adalah bayangan yang berjalan sendiri,
membawa teror ke seluruh dunia. Setelah kekuatannya semakin besar, Helkert berdiri di atas reruntuhan kota Abyss. Ia sadar, selama ini dirinya hanya dijadikan senjata oleh para penguasa kegelapan. Di depan gerbang benteng gelap, pasukan Abyss menghadangnya. Mereka datang bukan untuk menolong, tetapi untuk memastikan Helkert tetap tunduk pada perintah mereka. Namun Helkert tidak lagi takut. Amarah yang lama ia pendam berubah menjadi kekuatan, membuat setiap bayangan di sekelilingnya bergerak mengikuti kehendaknya. Pertempuran besar pun pecah. Di jembatan runtuh, Helkert berhadapan dengan penjaga Abyss yang jauh lebih kuat, membawa senjata gelap penuh kutukan. Di ruang kristal terlarang, Helkert menemukan sosok penyihir yang terperangkap. Dari sana, ia mengetahui rahasia besar. Styx Clan sengaja dikorbankan demi kekuatan Abyss. Kebenaran itu membuat kegelapan dalam dirinya meledak. Untuk pertama kalinya, Helkert tidak menyerang demi bertahan hidup, melainkan demi membalas semua pengkhianatan. Ia menerobos aula katedral gelap dengan kecepatan mengerikan. Para penjaga yang dulu mengendalikannya, kini jatuh satu persatu di bawah cakarnya. Di ruang takhta, Helkert akhirnya berhadapan dengan penguasa Abyss. Sosok itu mencoba menundukkannya lagi, tetapi Helkert sudah bukan budak yang sama seperti dulu. Pertarungan terakhir di benteng itu mengguncang seluruh Abyss. Cahaya ungu menyala, rantai kutukan pecah, dan pasukan bayangan mulai runtuh. Helkert keluar dari kehancuran sebagai makhluk bebas. Kini ia bukan lagi alat Abyss, melainkan bayangan pemberontak yang akan menebar teror dengan jalannya sendiri. Setelah lepas dari kendali Abyss, Helkert berjalan di antara kerajaan yang telah runtuh. Langit ungu menjadi saksi bahwa bayangan itu kini bergerak dengan kehendaknya sendiri. Dunia yang hancur terbentang di hadapannya. Bagi Helkert, semua kehancuran ini bukan akhir, melainkan awal dari kebebasan yang selama ini dirampas darinya. Namun, para pemburu Abyss tidak membiarkannya pergi. Mereka mengepung Helkert di reruntuhan gotik, mencoba mengembalikan sang bayangan ke rantai lamanya. Di hutan terkutuk, Helkert bergerak secepat kilat. Setiap serangan menjadi bukti bahwa ia bukan lagi alat perang, melainkan teror yang tidak bisa diperintah siapapun. Langkahnya membawa ia kembali ke kuil gelap yang dipenuhi kristal ungu. Di tempat itu, sisa kutukan Styx Clan masih berbisik memanggil namanya. Di pelataran ritual, Helkert melihat bayangan masa lalu. Ia menyadari bahwa klannya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dalam amarah dan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Pertempuran terakhir pun pecah di lanskap yang hancur. Musuh-musuh Abyss mencoba menghentikannya, tetapi Helkert menerjang mereka tanpa rasa takut. Di tepi jurang kekosongan, roh-roh lama muncul di hadapannya. Mereka bukan musuh, melainkan sisa ingatan dari mereka yang pernah dikorbankan oleh Abyss. Energi ungu meledak di seluruh reruntuhan. Rantai kutukan hancur, dan untuk pertama kalinya, Helkert merasakan dirinya benar-benar bebas. Saat senja menyelimuti dunia bawah, Helkert berdiri sendirian di atas kehancuran. Ia bukan pahlawan, bukan budak Abyss, melainkan bayangan bebas yang memilih jalannya sendiri. Halo para pecinta video, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notifikasi ya.